kuasi eksperimen. Penelitian di bidang pendidikan, kesehatan, dan kebijakan sosial sering memerlukan evaluasi efektivitas intervensi, seperti metode pengajaran atau kampanye kesehatan. Tetapi pengacakan penuh sulit dilakukan di dunia nyata, sehingga dibutuhkan kuasi eksperimen sebagai alternatif untuk menjawab pertanyaan kausalitas secara valid. Desain ini didasarkan oleh teori kausalitas Rubin 1974 melalui potential outcome framework yang membandingkan hasil dengan tanpa perlakuan via kelompok kontrol serta pengukuran pretest dan posttest. Selain itu, teori validitas Compleble dan Stanley menjadi landasan untuk memitigasi ancaman internal seperti history, maturation, testing, instrumentation, dan selection bias melalui rancangan yang cermat. Kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen disebut juga dengan eksperimen semu atau tidak sesungguhnya. Desain eksperimen merupakan pengembangan dari true experiment design. Desain eksperimen mempunyai variabel kontrol tetapi tidak digunakan sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Desain eksperimen digunakan jika peneliti tidak memerlukan kontrol atas berbagai variabel yang berpengaruh, tetapi tidak cukup untuk melakukan eksperimen yang sesungguhnya. Ada jenis dari kuasi eksperimen. Yang pertama, time series design. Ciri ini adalah grup yang digunakan tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan, grup diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan grup sebelum diberi perlakuan. Gambarnya ini. Pretest dilakukan sebanyak 4 kali, kemudian diberikan perlakuan, kemudian dilakukan kembali post-test sebanyak 4 kali. Jadi pretestnya 01, 02, 03, dan 04, kemudian diberi perlakuan X, dan di post-test kembali 05, 06, 07, dan 08. Kemudian yang nomor 2 itu non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design, tetapi pada grup eksperimen maupun grup kontrol tidak dipilih secara random. Bagiannya sampel random diberi pretest, kemudian diberi perlakuan, kemudian diberi post-test. Sedangkan sampel random diberi pretest, tidak diberi perlakuan tetapi diberi post-test. Kemudian yang ketiga, rancangan rangkaian waktu dengan kelompok pembanting atau control time series design. Pada dasarnya rancangan ini adalah rancangan rangkaian waktu, hanya saja menggunakan kelompok pembanding atau kontrol. Rancangan ini lebih memungkinkan adanya kontrol terhadap validitas internal, sehingga keuntungan dari rancangan ini lebih menjamin adanya validitas internal yang tinggi. Bentuk rancangannya sebagai berikut. Kelompok eksperimen diberi pretest sebanyak 3 kali, yakni 01, 02, dan 03, kemudian diberi perlakuan X, serta diuji kembali dengan post-test dengan 04, 05, dan 06. Kemudian kelompok kontrol diberi pretest dengan 01, 02, dan 03, tetapi tidak diberi perlakuan. Kemudian diberikan post-test dengan 04, 05, dan 06. Kemudian yang keempat, rancangan separate sample pretest dan post-test. Rancangan ini sering digunakan dalam penelitian kesehatan dan keluarga berencana. Pengukuran pertama atau pretest dilakukan terhadap sampel yang dipilih secara acak dari populasi tertentu. Kemudian dilakukan intervensi atau program pada seluruh populasi tersebut. Selanjutnya dilakukan pengukuran kedua atau post-test pada kelompok sampel lain yang juga dipilih secara acak atau random dari populasi yang sama, di mana bagiannya itu kelompok eksperimen diberi pretest, diberi perlakuan tetapi tidak diberi post-test, sedangkan kelompok kontrol tidak diberi pretest tetapi diberi perlakuan dan diberikan post-test.
kasus. Yang pertama, seorang mahasiswa gizi melakukan penelitian tentang pengaruh edukasi gizi menggunakan video terhadap pengetahuan anemia pada ibu hamil. Penelitian menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen melalui video dan kelompok kontrol melalui leaflet. Kedua kelompok diberikan pretest dan posttest, tetapi tidak dilakukan randomisasi. Desain penelitian yang digunakan adalah A. True experiment, B. Pre-eksperimental, C. Non-equivalent control group, D. Cross-sectional, dan E. Cohort study. Jawabannya yaitu C. Non-equivalent control group design. Kenapa? Karena penelitian ini menggunakan dua kelompok, yaitu eksperimen dan kontrol, terdapat pretest dan posttest, serta tidak dilakukan randomisasi. Ciri ini sesuai dengan non-equivalent control group design yang merupakan bagian dari quasi eksperimen. Kemudian kasus yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberian PMT lokal terhadap kenaikan berat badan balita. Peneliti melakukan pengukuran berat badan sebanyak 5 kali sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok yang sama. Jenis eksperimen atau jenis desain penelitian yang digunakan adalah A. Time series design, B. Case control, C. cross-sectional, D. True experiment, dan E. deskriptif. Jawabannya itu A. Time series design. Kenapa? Karena ciri utama time series design adalah adanya pengukuran berulang lebih dari 1 kali. Di sini kan tadi sebanyak 5 kali. Nah, adanya pengukuran berulang lebih dari 1 kali sebelum dan sesudah perlakuan untuk melihat perubahan secara bertahap. Dalam kasus ini, pengukuran dilakukan 5 kali sehingga termasuk time series design. Kemudian kasus yang ketiga, seorang mahasiswa meneliti pengaruh edukasi gizi menggunakan media ular tangga terhadap pengetahuan konsumsi sayur dan buah pada siswa SD. Terdapat kelompok eksperimen dan kontrol. Masing-masing dilakukan pretest dan posttest, tetapi sampel tidak dipilih secara acak. Apa kelebihan utama desain penelitian tersebut? A. Memerlukan kelompok kontrol, B. Dapat mengontrol semua variabel luar secara sempurna, C. Mendekati eksperimen murni walaupun tanpa randomisasi, D. Tidak membutuhkan pretest, dan E. Tidak memerlukan analisis statistik. Jawabannya itu C. Mendekati eksperimen murni walaupun tanpa randomisasi. Mengapa? Karena kuasi eksperimen memiliki kelebihan, yaitu mendekati eksperimen murni karena tetap menggunakan kelompok kontrol dan post-test dan pretest meskipun tidak ada randomisasi, sehingga kontrol variabel luar tidak sempurna. Jadi adapun kesimpulan dari materi ini yaitu penelitian kuasi eksperimen merupakan pengembangan dari desain eksperimen murni untuk mengatasi kesulitan pengajakan subjek di bidang kesehatan dan pendidikan dengan tanpa menguji kausalitas melalui manipulasi perlakuan pada kelompok kontrol non-random serta pengukuran pre dan post. Model utamanya mencakup time series design yang melibatkan pengukuran berulang sebelum dan sesudah intervensi pada satu kelompok untuk kestabilan data, serta non-equivalent control group design yang membandingkan pre-test dan post-test antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang ada. Efektivitas perlakuan dievaluasi menggunakan uji parity test untuk membandingkan rata-rata pre dan post pada sampel yang sama, di mana nilai p-value menentukan perbedaan signifikan seperti peningkatan berat badan balita setelah pemberian makanan tambahan. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Semoga melalui video ini dapat menambah wawasan kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun tutur kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bye.